Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kenikmatan, kesehatan, kesempatan, keimanan dan keislaman, sehingga pada kesempatan kali ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di subuh yang insyaallah Allah turunkan keberkahan di Masjid Jami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, kita menunaikan satu ibadah mulia, salat subuh secara berjamaah, yang itu bagi kalangan para ulama mengatakan bahwasanya wajib dilakukan bagi setiap muslim yang laki-laki melaksanakan di masjid. Dalam beberapa pendapat sangat dianjurkanlah yang bagi tidak selayaknya meninggalkan bagi muslim laki-laki untuk salat berjamaah di masjid setiap salat 5 waktunya. Alhamdulillah, puji syukur atas semua kenikmatan tersebut. Kita berkumpul dalam pembahasan kita lanjutan insyaallah, dan salawat serta salam senantiasa kita haturkan, kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat radhiyallahu anhum, dan kepada tabi'in, muridnya para sahabat, tabi'ut tabi'in, murid dari muridnya para sahabat, dan a'immatul arba', kepada imam 4 mazhab, dan kepada seluruh ulama dan kaum mukminin yang senantiasa menjadikan Al-Quran, menjadikan As-Sunnah adalah petunjuk di dalam hidupnya, tak mengambil pendapat lain kecuali yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam As-Sunnah menurut para salaful ummah yang telah terdahulu. Ibadallah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan membahas tentang syahadah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, syahadatu Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membahas tentang usul aslu ats-tsani, yaitu pokok yang kedua dalam pembahasan kita, yaitu ma'rifatud din. Dan din itu bertingkat-tingkat, martabah, ada thalathi maratib, atas 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama tentang Islam. Tentang Islam mempunyai wa kulluha laha arkan, mempunyai rukun dalam semua tingkatan tersebut. Tingkatan pertama al-Islam, al-iman, al-ihsan, sebagaimana hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis yang kedua dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Maka kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya tentang syahadah ala Allah, syahadat atas Rasulullah atas Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini syahadah bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadah wa dalilul qaul ta'ala, dan dalil daripada syahadat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rukun yang pertama, dalam syahadat adalah Al-Qur'an surah At-Taubah ayat yang ke-128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum
rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah diutus kepadamu seorang utusan, seorang rasul min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri. Artinya nanti kita bahas dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Qur'anul Azim, apa yang dimaksud dengan min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah Allah utus seorang rasul dari diri kalian. Azizun alaihi ma anitum, terasa berat apa yang dipikul oleh kalian, apa yang dibebankan penderitaan oleh kalian. Rasulullah merasa kasihan dan sangat berat atas apa yang menimpa kepada umatnya. Harisun alaikum, dan senantiasa menjadikan dirinya sebagai wasilah bagaimana para sahabat tetap dekat dengan jannah, tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kemaksiatan, jauh dari kemaksiatan dan setan, godaan-godaan setan. Maka di situ Rasulullah SAW yang diutus seorang rasul, azizun alaihi ma'anitum, sangat berat penderitaannya ketika Rasulullah SAW berdakwah ke Taif. Kita belajar sedikit sejarah. Berdakwah ke beberapa kabilah ditolak, sampai kemudian diboikot, makan seadanya, sampai diriwayatkan Rasulullah ketika diboikot sebelum meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diboikot sampai para sahabat makan dedaunan sampai kemudian yang keluar pun seperti bentuk dedaunan, makan dalam keadaan yang sederhana. Dan kemudian terbebaskan boikot tersebut, Rasulullah mulai berdakwah keluar daripada Makkah, berdakwah ke Taif. Diharapkan Taif mampu kemudian ingin menerima dakwah Rasulullah SAW. Ternyata di Taif pun dianggap sebagai seorang sahir, sebagai seorang penyihir, dianggap sebagai majnun, sebagai seorang gila. Orang gila dianggap Rasulullah SAW. Dan saat itu Rasulullah diiringi dengan Zaid bin Haritha, yaitu ayah daripada Usama bin Zaid, orang yang terkasih dari orang yang terkasih Rasulullah SAW. Zaid bin Haritha berdakwah bersama Rasulullah SAW. Di saat itu para pembesar pemuka Taif setelah disampaikan beberapa ayat kepadanya, tidak mereka terima bahwasanya apakah mungkin kita hanya beribadah kepada satu Tuhan, sedangkan di Makkah ada sekian banyak Tuhan. Mengapa kemudian kita menyembah hanya kepada satu Tuhan? Maka mereka tidak menerima. Diperintahkan anak-anak kecil di setiap rumah untuk mengiringi di belakang Rasulullah, mengatakan orang gila, mengatakan seorang penyihir. Kemudian dilempari batu di jalan-jalan di Taif. Dan Zaid bin Haritha mencegah orang-orang tersebut agar tidak melemparkan batu kepada Rasulullah. Dengan badannya terluka Zaid bin Haritha di sekujur tubuh, dan Rasulullah yang dilindungi pun masih terluka di kaki Rasulullah SAW. Terlempar batu sampai berdarah-darah kakinya ketika mendakwakan Islam di Taif. Ibadallah yang dimuliakan Allah, demi kemudian tersampaikannya ilmu, demi tersampaikannya hidayah kepada umat manusia, demi manusia terselamatkan dari neraka, demi manusia kemudian masuk ke dalam jannah, demi manusia kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mencari-cari cara bagaimana kemudian dakwah ini diterima. Sampai kemudian Rasulullah pulang dari Taif tersebut, mampir di salah satu kebun kurma milik Utbah bin Rabi'ah. Ingat kata-kata Utbah bin Rabi'ah, hampir sebanding dengan keilmuan setara dengan Rasulullah SAW dari kafir Quraisy. Sebetulnya ada rasa-rasa keimanan di dalam hati Utbah bin Rabi'ah. Ketika itu dia seorang yang juga rupawan, seorang yang berpangkat tinggi di kalangan Quraisy. Mampir ke kebun Rabi'ah di bawah pohon anggur. Rasulullah SAW istirahat, dan di saat itu ada kemudian pembantu daripada Utbah bin Rabi'ah
pembantu daripada Utbah bin Rabi'ah di kebun tersebut kemudian memberikan tawaran air minum. Sungguh sangat kelelahan mereka. Utbah bin Rabi'ah hanya melihat Rasulullah dan Zaid bin Harithah yang tengah terluka tersebut dari jauh, datang kemudian bertanya, "Engkau dari mana?" "Aku dari sini, aku dari tempat ini." Maka ditanyakan, berarti di situ ada nabi yang bernama nabi ini. Dan kemudian orang tersebut mengatakan, betul, ada nabi tersebut, yaitu Nabi Yunus, Yunus bin Matta. Nabi Yunus bin Matta. Dia adalah saudaraku. Betulkah engkau dari sini? Berarti di situ adalah tempat daripada saudaraku. Kata Rasulullah SAW, "Siapakah engkau, wahai tuan?" Kata pembantu tersebut, "Aku adalah Rasulullah SAW." Dan seketika itu dia bersujud di hadapan Rasulullah, bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Bersyahadat masuk ke dalam Islam, pembantu dari Utbah bin Rabi'ah. Di kebun kurma milik Utbah bin Rabi'ah, di kebun anggur milik Utbah bin Rabi'ah. Ibadallah yang dimuliakan Allah, di bawah pohon tersebut Rasulullah berdoa, "Ala dha'fu quwwati wa qillatu hillati ya Allah ya Rasul ya Allah Subhanahu wa taala." Seandainya kemudian dakwaku ini diterima mungkin karena kesalahanku, tidak diterima karena kesalahanku. Dha'fu quwwati, lemahnya daripada kekuatanku, wa qillatu hillati, dan sedikitnya siasatku dalam berdakwah. Ya Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya engkau akan kemanakah aku, asal ketidak yang engkau murkai maka akan aku terima. Asal engkau ridho kepada orang yang dekat memusuhiku, kepada orang yang jauh yang mencelaku, menolakku, tidak masalah wahai Allah, asal engkau ridho kepadaku. Azizun alaihi ma'anittum, sungguh berat penderitaan daripada Rasulullah SAW di saat-saat itu. Sampai kemudian Rasulullah berdoa, "Inna hadzal din hanafiyah wa samhah." Sungguh agama ini yang aku bawa hanafiyah wa samhah, adalah agama yang lurus mengikuti bapak-bapak para bangsa Arab, Ibrahim alaihi salam. Hanafiyah wa samhah. Wa inna hadzal din yusrun, dan sungguh agama ini yusrun, adalah agama aturan hidup yang yusrun, mudah. Yusrun sahla, agama yang mudah, agama yang longgar untuk dilakukan seorang manusia. Betapa seorang manusia datang ke masjid lebih mudah dibanding dia kemudian diam-diam mematikan HP, mengganti nomor HP, untuk kemudian pergi ke tempat maksiat agar tidak diketahui saudaranya, agar tidak diketahui oleh keluarganya. Sungguh agama ini yusrun, untuk mendekatkan dia kepada kenikmatan di jannah, yusrun, lebih mudah. Namun kenapa masih menolak? Rasulullah masih introspeksi diri. Qillatu hillati, mungkin karena sedikit siasatku. Azizun alaihi ma'anittum, penderitaan yang dirasakan kaum mukminin saat itu. Salat dengan cara sembunyi-sembunyi, salat di balik-balik bukit ketika diperintahkan untuk melaksanakan salat pagi dan petang. Belum 5 waktu saat itu, belum hijrah ke Madinah. Diturunkan kemudian surat Al-Isra, mewajibkan salat 5 waktu. Ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah dan para sahabat sudah melaksanakan salat pagi dan petang. Di saat itu bersembunyi-sembunyi. Azizun alaihi ma'anittum, berat penderitaan Rasulullah, apa yang dirasakan Rasulullah melihat para sahabat seketika itu. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum, amat menjaga bagaimana para sahabat ini tetap dalam lingkaran Islam, amat menjaga bagaimana para sahabat tetap di dalam hidayah. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada kaum mukmin raufur rahim, amat lembut perangainya. Raufur rahim, dan amat pengasih, amat penyayang kepada kaum mukminin. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian kita lakukan terhadapnya? Setiap apa yang kemudian kita dengar kadang kita tolak. Perintah dan sunnah-sunnahnya kadang kita tolak. Mengambil pendapat-pendapat yang mudah. Tataba'ur rukhas, mengikuti pendapat-pendapat yang rukhas, pendapat yang rukhsah. Ada sekian banyak pendapat di dalam beragama Islam. Diambil pendapat-pendapat yang mudah. Ambil pendapat-pendapat yang itu kuat. Ambil pendapat-pendapat yang itu berdasarkan dari perintah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sudah harisun alaikum, menjaga bagaimana agama ini agar tetap lurus di mata manusia.
Menjaga bagaimana kaum mukminin saat itu, para sahabat tetap memegang agama Islam ini, tidak goyah. Menjaga bagaimana di saat perang-perang Badar Rasulullah berdoa, membawa burdanya sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq berdoa, qattun yakfi ya Rasulullah, cukup wahai Rasulullah. Sampai Rasulullah SAW berdoa, kalau engkau tidak menangkan wahai Allah Subhanahu Wa Taala, ketika 1000 kafir Quraisy ini menyerang 300 kaum mukminin, maka engkau tidak akan disembah wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai berdoa seperti itu Rasulullah. Harisun alaikum, sangat menjaga bagaimana hidayah agar tetap terjaga di dalam hati-hati para sahabat ketika itu. Bil mu'minin raufur rahim, kepada kaum mukmin raufur rahim, kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, seluruh manusia saat itu raufur rahim, rauf, lembut perangainya, raufur rahim, dan sangat penyayang bagi mereka. Maka ada nama ithar di dalam agama Islam, mendahulukan orang lain dibanding dirinya sendiri. Ithar, ketika perang Hunain dibagikan sekian banyak ghanimah, diberikan kepada mereka sepuas-puasnya, sampai diri Rasulullah, keluarga Rasulullah pun, ya Rasulullah, tidak ada yang engkau tinggalkan, tidak ada. Pada di rumah pun tidak ada apapun yang dimiliki Rasulullah. Namun orang-orang kemudian meminta sekian banyak daripada keperluan mereka, dia berikan. Para sahabat sampai tahu bahwasanya Rasulullah ketika diminta tidak akan mungkin menolak daripada permintaan tersebut. Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW. Sahabat tersebut tidak tahu perangnya Rasulullah yang raufur rahim, sangat penyayang terhadap kaum mukminin. Ketika itu dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh amat bagus baju yang kau miliki saat itu. Mungkin baju dari Yaman, baju yang berwarna merah atau yang berwarna hijau. Dikatakan bagus baju engkau ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah langsung melepas bajunya tanpa kemudian berkata ini itu, melepas bajunya, diberikan. Apakah engkau ingin baju ini? Akan kuberikan kepada engkau. Kemudian para sahabat melihat di saat itu Rasulullah bertelanjang dada. Rasulullah ketika itu, para sahabat memarahi sahabat yang mengatakan baju Rasulullah bagus, karena Rasulullah tak tahan. Ketika ada orang-orang yang memuji suatu yang dimiliki Rasulullah, pasti diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika meminjam, Rasulullah meminjam suatu barang, dibalikkan berlebih-lebihan daripada apa yang dipinjamkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah lebih memilih menolakkan ad-dira', memilih meletakkan daripada baju besinya, penutup helm besinya kepada orang Yahudi, untuk kemudian diberikan gandum, diberikan syair, diberikan daripada gandum, butir-butiran gandum ataupun gandum yang sudah menjadi bubuk. Di saat itu Rasulullah meletakkan baju diraknya, mempunyai hutang sekian dirham kepada Yahudi ketika meninggal Rasulullah SAW, dan kemudian ditutup oleh seorang sahabat. Dan ketika meletakkan tersebut, kenapa Rasulullah meletakkan kepada Yahudi? Karena tahu kalau seandainya diletakkan kepada sahabat, pasti sahabat menggratiskan, memberikan apa yang diinginkan. Tapi Rasulullah raufur rahim, tidak ingin kemudian jabatannya, kedudukannya sebagai seorang dai, sebagai seorang utusan di mata Allah, kemudian menjadikan berat kaum mukminin kemudian memberikan apapun kepadanya. Raufur rahim, sampai kemudian meletakkan sebagai kemudian penggadai tersebut. Rasulullah menggadaikan daripada baju perangnya kepada Yahudi, tidak kepada kaum mukminin. Kenapa? Salah satunya tidak ingin memberatkan kaum mukminin. Ibadallah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah Rasul yang diutus kepada kita semuanya, yang diutus kepada kalian semuanya. Doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam di Quran surah Al-Baqarah ayat 129, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan min anfusihim, Rabbana wa ba'ath fihim rasula, Rabbana wahai Allah, Rabb semesta alam, utuslah Rasul dari kalangan mereka. Ketika berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, taraktu min dzurriyyati, aku letakkan daripada keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in, di tempat yang itu tidak ada satu tanaman pun. Jangankan tanaman yang hijau di Makkah, lembah Baka di saat itu dinamakan. Jangankan tanaman yang hijau, tanaman yang mati pun tidak ditemukan di Makkah, di lembah Baka tersebut, saking panasnya Makkah Al-Mukarramah. Maka di saat itu Ibrahim berdoa agar kemudian para keturunannya liyuqimus shalah, untuk kemudian mendirikan shalah, dan kemudian tahwi ilaihi, yang kemudian
bertawaf di Ka'bah Baitullah yang didirikan Ibrahim dengan anaknya Ismail untuk para manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah rasul yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim. Maka ketika Rasulullah SAW sampai di pintu langit yang ketujuh, dibukakan pintu. Siapa man anta, ana Muhammad bin Abdullah. Selamat datang wahai utusan Allah, selamat datang wahai orang yang dimuliakan. Kata para malaikat penjaga pintu langit yang ketujuh. Maka kemudian Ibrahim memeluk daripada Rasulullah SAW di langit yang ketujuh, mengatakan, selamat datang wahai anakku. Para nabi yang lain hanya menyebut selamat datang wahai kekasih Allah, selamat datang wahai nabi yang dimuliakan Allah. Namun Ibrahim mengatakan, selamat datang wahai anakku, karena Rasulullah SAW adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibadallah, inilah Rasul yang diutus kepada kalian, yang itu terasa amat berat penderitaan yang dirasakannya, dan amat sangat penyayang terhadap kaum mukminin dengan apa yang kemudian mereka miliki, dengan apa kesusahan mereka. Dan inilah kemudian rasa yang kemudian menjadikan kenapa para sahabat lebih mencintai Rasulullah dibanding diri mereka sendiri. Karena Rasulullah lebih mementingkan daripada kepentingan umat sendiri dibanding kepentingan diri mereka sendiri. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka wa makna syahadati Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan makna daripada bersyahadat bahwasanya Rasulullah bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan daripada Allah alaihi salam sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ ada makna daripada kesaksian tersebut. Apakah hanya diucapkan sebatas lisan saja? Apakah hanya sebatas pengakuan saja? Maka di situ ada beberapa yang kemudian menjadi syarat orang bersaksi, menjadi pelengkap apa yang dimaksud bersaksi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Syekh mengatakan ta'atuhu fima amar, taat kepada apa yang diperintahkannya. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, menaati apa yang diperintahkannya. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan, mensiddiqkan, menjujurkan terhadap ilmu apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, dan kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zajar, dan apa yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yu'badallahu, kalimatnya kalimat majhul dalam bahasa Arab, fi'il. Ada abida ya'budu, seorang menyembah. Ada ubida yu'badu, yaitu ketika disembah. Alla yu'badallah, agar kemudian Allah tidak disembah illa bima syara', kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Allah tidak disembah. Makna ketika kita asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alla yu'badallah illa bima syara', agar kemudian seseorang tidak beribadah kepada Allah illa bima syara', kecuali dengan apa yang disyariatkan olehnya, tidak menambah-nambah apa yang kemudian telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian mencari-cari sesuatu yang baik di dalam Islam namun tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Maidah ayat yang ketiga berbicara, in akmal al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, telah ku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Dan dalam Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, maaf, dalam Ali Imran, inna dina indallahil Islam, karena sesungguhnya din di sisi Allah, indallah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Maka di situ penekanannya ada 4 atas nama ketika bersaksi kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 hal. Ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Wa tasdiqu fima akhbar, daripada
sunnah jibiliyah, daripada sunnah dari atas kepada Rasulullah, rambut Rasulullah sampai ke bawah, dibenarkan berita tersebut bahwasanya Rasulullah mempunyai jenggot, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai dada yang bidang, perut yang rata, bahwasanya Rasulullah mempunyai rambut yang panjang, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggunakan pakaian yang serba putih, imamah yang putih, menggunakan kemudian baju pakaian yang putih, membenarkan tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang kemudian diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian menjauhi apa yang dilarang dan dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melaksanakan dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan yang disyariatkan. Ada seseorang yang bertanya di dalam syariat, "Ya Ustaz, bagaimana pendapatmu seperti ini? Bukankah ini ada yang berpendapat lain seperti ini? Diikutinya pendapat rukhsah. Silakan ambil pendapat rukhsah, tapi kami berpendapat Rasulullah SAW telah melarang pendapat seperti ini. Rasulullah mengatakan seperti ini." Ada kemudian seorang yang dianggap alim mengatakan bahwa pendapat yang seperti ini boleh, silakan diambil, tapi Allah yu'bad illa bima syara'. Cobalah sembah dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah, di apa yang kemudian disyariatkan oleh Rasulullah SAW, karena telah sempurna. Kalau seandainya kita menganggap din yang sunnah ini telah masih kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah menganggap Rasulullah telah cacat, masih kurang dalam memberikan syariat, sehingga kita menambah-nambah kebaikan-kebaikan di dalam syariat. Namun betapa banyak kadang-kadang kita menumbuhkan satu hal-hal yang baru, hal-hal yang yahtaj ila dalil, yang butuh kepada dalil. Namun betapa banyak hal-hal yang sunnah, hal-hal yang itu ada dalil yang jelas, kita tinggalkan semua itu dengan alasan ini baik, ini kemudian tidak, kurang baik di mata manusia. Kita lihat apa-apa yang kemudian menjadi saksi kepada Rasulullah SAW. 4 hal ini ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah telah kita taati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Ketika diperintahkan misalnya untuk tidak isbal, tidak menjulurkan celana di bawah mata kaki, agar kemudian fa'ulihya, untuk kemudian membiarkan panjangnya jenggot. Ingat, bukan yunbitul lihya, bukan untuk kemudian memanjangkan daripada jenggot, tapi untuk menumbuhkan. Bukan bahasanya Ustadz kami Syekh menjelaskan, bukan yang diperintahkan oleh Rasulullah kemudian menumbuhkan, bagaimana diberikan satu stimulan, satu hal, kemudian dioleskan kepada dagunya, di jenggotnya untuk tumbuh. Tidak, ya untuk dibiarkan. Sampai kemudian ada sunnah dari Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya setelah satu genggam itu boleh untuk dipotong, selebihnya jangan dipotong. Rasulullah SAW membiarkan jenggotnya. Karena di situ pembeda daripada agama-agama yang lainnya. Agama Yahudi membiarkan jenggot panjang dan kumis yang panjang. Agama Nasrani tidak kemudian memiliki keduanya. Agama Islam memerintahkan untuk qassu syarib, khamsu minal fitrah, 5 daripada fitrah seorang manusia untuk tetap bersih dan sehat di mata Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mencukur kumis. Wa ifa'uluhiyya, dan membiarkan jenggot panjang adalah sunnah daripada Rasulullah. Namun bukan hanya itu sunnah yang kemudian diajarkan Rasulullah, banyak yang lainnya. Bagaimana kemudian kita tetap bertegur sapa dengan orang-orang yang mungkin berbeda pendapat dengan kita. Bagaimana kemudian ketika ada orang yang salam, kita menerima salamnya, karena dia seorang yang ahlul kiblat, tetap sebagai seorang yang muslim, mempersatukan umat, tidak mencerai-beraikan mereka. Bukan ketika kemudian mendapatkan ilmu menjadi orang yang lebih membenci daripada kaum mukminin, lebih menganggap eksklusif dirinya sendiri, tidak, tapi membuka dakwah ini kepada setiap kaum mukminin. Sunnah Rasulullah, cinta kepada dakwah tersebut, cinta kepada manusia, sampai takut ketika mendapati kafir Quraisy meninggal dunia. Nangis Rasulullah. Kalau seandainya mereka telah sampai hidayah di hati mereka, mereka mengakui Allah sebagai Rabb mereka, cukup bagiku. Mereka kemudian dianggap sebagai seorang yang mengesahkan Allah, sehingga kemudian mereka masuk ke dalam jannah, tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Namun ternyata hidayah pun kemudian tidak masuk ke hati mereka. Kemudian Allah SWT berfirman, Innallaha yahdi man yasha, Allah memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Bukan kemudian man ahbabta, kemudian innaka
bukan sesungguhnya Allah Rasulullah kemudian memberikan hidayah kepada yang dia cintai ketika pamannya Abi Thalib di hadapan para pembesar kafir Quraisy dipaksa oleh Rasulullah, "Ya paman, wahai ammi, wahai paman, katakan la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah." Namun di hadapan kafir Quraisy masih ada rasa malu untuk mengatakan seperti itu. Abu Jahal mengatakan, "Apakah Abu Thalib engkau akan meninggalkan agama ini, meninggalkan keimanan kepada nenek moyangmu?" Maka di situ tidak kemudian mengatakan la ilaha illallah. Menangis Rasulullah memintakan ampun. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaupun engkau memintakan ampunan dia astaghfiruna sab'ina marrah, 70 kali pun engkau tidak akan mampu memintakan ampun kepadanya. Namun diberikan rukhsah bagi Abu Thalib adalah yang paling ringan azabnya di neraka, yaitu diberikan terompa di saat dijejakkan kaki Abu Thalib di dalam api neraka. Di saat itu menggelegak otaknya. Satu terompa itulah yang kemudian rukhsah bagi Abu Thalib karena tidak mengatakan la ilaha illallah tadi, namun memberikan segala bantuan perjuangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apapun yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang wallahi, ada yang salat di masjid ini kami dapati, ada yang salat di beberapa masjid yang lain. Di dalam doa tahiyat dia tambah-tambahkan dengan bacaan yang lain, Allahu Akbar. Kami tidak pernah mendengar kalimat-kalimat tersebut. Dia keraskan. Rasulullah yataharrak bil lisan, harakatul lisan ketika membaca Al-Fatihah. Ada harakatul lisan yang disebut dengan qiraatul Fatihah. Ummul kitab adalah ketika menggerakkan. Terlihat jenggot Rasulullah bergerak daripada di samping para sahabat melihat daripada Rasulullah SAW. Namun kemudian tidak membesar-besarkan sampai yu'dhin nas, kemudian mengganggu manusia di samping kiri kanannya, saking besar dia membaca. Ada kami dapati orang-orang yang besar membaca dan dengan kalimat-kalimat yang dia tambah-tambah. Illa bimasyara', ikuti apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ketika berzikir setelah salat, itu adalah hal-hal yang kemudian telah diajarkan oleh Rasulullah ketika jahar di hadapan para sahabat. Rasulullah membaca keras, diajarkan kepada para sahabat. Kemudian para sahabat mengikuti daripada zikir-zikir Rasulullah SAW tersebut. Namun ada yang ditambah-tambah dengan sesuatu yang kami tidak mengerti kalimat-kalimat tersebut. Maka ikuti bahwasanya kesaksian kepada Rasulullah SAW adalah ketika hanya mengikuti dengan apa yang disyariatkan. Karena menambah daripada apa yang telah disyariatkan sama dengan mengatakan Rasulullah tidak sempurna membawa syariat. Perhatikan, ketika kita coba-coba menambah daripada syariat di dalam agama Islam, mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak sempurna. Leish, untuk apa engkau kemudian menambah daripada ini? Ini perkataan, bukankah Ustaz, ini perkataan baik, ini baik. Lakin ala khilafi sunnah, akan tetapi ini menyelisih daripada sunnah Rasulullah SAW. Ketika datang seseorang di hadapan Sa'id bin Musayyab, ketika itu dia salat yang panjang di sebelum salat subuh, ditambahnya selebih daripada 2 rakaat. Bukankah aku salat ayyu'adzabani Allah ala salat? Apakah Allah akan mengadabku karena salat, wahai Aba Muhammad, wahai Sa'id bin Musayyab, seorang pembesar daripada tabi'in saat itu, murid dari para sahabat. Kemudian dikatakan la walakin yu'adzibukallah, akan tetapi Allah akan mengazabmu ala khilafi sunnah, atas khilaf terhadap sunnah, menyelisihi daripada sunnah tersebut. Ikuti daripada apa yang telah diberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW. Karena inna hadzal din yusrun, agama ini yusrun, mudah. Ikuti apa yang kemudian diperintahkannya. Ketika diperintahkan untuk berinfak, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan untuk berjuang dengan tubuh, dengan badan, waktu luang, artinya jiwa raganya, berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ lahumul jannah, bagi mereka yang kemudian menghibahkan diri mereka, lahumul jannah, bagi mereka adalah jannah, surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian masuk kepada dalil rukun Islam yang kedua, dalilu shalah, dan rukun Islam yang ketiga, dalilu zakah wa tafsirut tauhid. Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru, panjang wa ma umiru, dan mereka tidak diperintahkan illa liya'budullah, kecuali menyembah Allah
mukhlishina lahuddin, untuk berikhlas menjauhkan daripada ibadah tersebut dari hal-hal selain daripada Allah Subhanahu wa taala, hunafa, dengan jalan dan cara yang lurus, dengan cara yang lurus yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan daripada zakat. Dzalika dinul qayyimah, dan itulah yang disebut dengan jalan yang lurus, jalan yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyimah, yang dimaksud dengan dinul qayyimah ketika orang menyembah Allah dengan berikhlas, ikhlas, hunafa, dengan cara yang lurus, ittiba' rasul, dan mendirikan salat dan zakat. Dan dalil daripada dalil yang keempat yaitu tentang puasa, yaitu ayat yang sangat masyhur, Al-Baqarah ayat yang ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba yaitu furiḍah, telah diwajibkan bagi kalian sebagaimana diwajibkan bagi umat-umat sebelum kalian tentang saum. Dan dalil yang terakhir, rukun Islam yang kelima, hajju al-hajju wa dalilul hajj, dan dalil daripada haji yaitu Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-97. Walillahi 'alan nas, dan bagi Allah, 'alan nas, wajib bagi manusia, hajjul baiti, wajib mengunjungi Baitullah untuk beribadah yang disebut dengan nama haji. Ada sekian banyak ibadah. Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang dia telah kemudian mampu untuk mengadakan perjalanan. Ada dua yang dianggap mampu, seperti apa? Zad, bekal dalam perjalanan, dan bekal bagi keluarga yang ditinggalkan. Wal amnu fit tariq, dan aman dalam perjalanan. Banyak uang yang dimiliki, lebih daripada kebutuhan, dia masih tertuntut untuk mengerjakan haji sampai sekarang. Dan setiap kaum mukminin harus mempunyai cita-cita untuk berhaji, untuk pergi mengunjungi Baitullah, karena ini penyempurna daripada rukun Islam, penyempurna daripada Islam yang 5 tersebut, rukun Islam yang 5 tersebut. Dan barang siapa mengunjungi Baitullah tanpa ada perkataan-perkataan yang buruk dan hanya ikhlas kepada Allah, pahalanya hanya satu, yaitu jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Banyak orang-orang yang dia menumpukan harta, mobil sudah punya, rumah sudah punya, tabungan masih banyak, lebih daripada 50 juta, diwajibkan baginya untuk pergi berhaji, meninggalkan hanya dengan alasan kemudian nanti dulu ada keperluan ini dan itu. Sampai sebatas nisab tersebut dia telah dituntut dan wajib sebagaimana wajibnya seseorang tersebut melaksanakan salat. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa terakhir kami bahas salat berarti dari kata ad-du'a, yaitu berdoa kepada Allah, yaitu ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah, bi aqwalin wa af'alin, dengan perkataan dan perbuatan di dalam salat, bi af'al dan aqwal makhsusah, mufattahatun bitakbir, yang dibuka dengan takbir, mukhattamatun, dan ditutup dengan taslim, dengan kemudian salam kepada kiri dan kanan. Dan kemudian haji adalah ikhraju, mengeluarkan malun makhsus, harta yang khusus, min syakhsin makhsus, dari orang tertentu yang mencapai nisab, dan ditasarrufkan ila fi'atin makhsusah, kepada golongan kelompok 8 golongan asnaf yang menerima zakat. Dan itu yang kemudian menjadi rukun Islam yang kelima. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tentang syahadat yang pertama kami tekankan. Betapa banyak orang-orang yang kemudian masih belum melegah dengan apa yang kemudian datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil banyak yang sudah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil, baca kitab hadis. Kalau tidak tahu ilmu, ayo diperbincangkan, ditabayunkan, diklarifikasi, tidak menjauhi kemudian apa-apa yang kita lihat. Banyak orang-orang melihat sesuatu dianggap menyimpang daripada dirinya sendiri, maka pelajari hal-hal yang seperti itu. Barangkali kita yang jahil, kita yang masih tidak mengetahui ilmunya, sehingga kemudian menyalahkan orang lain. Semakin dalam ilmu seseorang,
semakin fakih, semakin mudah dia menyalahkan diri sendiri, dan kemudian semakin sulit dia menyalahkan orang lain. Semakin fakih seseorang, semakin susah dia untuk menyalahkan orang lain. Allahu a'lam bishawab. Ibadallah, inilah kemudian daripada kajian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang ditanyakan dari ayah bunda sekalian, kami persilakan untuk menanyakan. Baik. Ulangi, Pak. Baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Itu bukan dalam agama Islam, yaitu kepada lintasannya kepada antar agama. Ketika kita sebagai seorang muslim dilarang memaksa, tapi kemudian untuk mendakwakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu kewajiban kita. Ada kewajiban kepada siapa? Setiap kita, bukan hanya mubalik. Karena tugas daripada iqamatuddin pernah kami sampaikan, itu tugas daripada setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Asy-Syu'ara ayat yang ke-13, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuh walladzi auhayna ilaik, telah disyariatkan kepada kalian din, yaitu apa-apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, walladzi auhayna ilaik, dan apa-apa yang kami wahyukan kepada engkau, wa ma wassa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa-apa yang kemudian telah diwasiatkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, Nabi Isa alaihim salam. Maka an aqimuddin, untuk apa diwasiatkan? An aqimuddin, mendirikan agama. Kewajiban tersebut ada pada kita. Mendakwakan orang-orang kafir, mendakwakan orang-orang musyrik ada pada kita. Namun tempatnya adalah tempat-tempat yang mungkin tidak mengganggu di tempat-tempat ibadah mereka. Dakwah individual, dakwah fardiyah, dakwah-dakwah yang itu mungkin bisa kita datangi suatu kelompok, suatu suku. Sekarang ini wallahi lebih banyak di suku Talang Mamak dulu masuk misionaris dibanding kaum muslimin. Dai-dai tidak pernah masuk. Dan di saat-saat bencana biasanya sekarang ini itu banyak bantuan dari kaum non muslim, banyak dari kaum non muslim, orang-orang yang kafirin, musyrikin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kejadian Gunung Merapi di Jogja, orang non-muslim membawa bantuan daripada Indomie. Tidak diperbolehkan menerima tersebut kecuali mereka mengakui Isa alaihissalam, Nabi yang dianggap sebagai Tuhan oleh mereka, yang dianggap sebagai Tuhan oleh non-muslim. Maka di situ diperintahkan, dipaksa mereka untuk kemudian masuk ke agama, keluar daripada agama Islam, baru menerima satu kotak Indomie. Gara-gara satu kotak Indomie di sebagian masyarakat di Jogja saat itu yang terkena musibah gempa, masuk ke dalam murtad dari agama Islam. Nah, di sini kewajiban kita. Ketika kami dulu di Papua, di Merauke, kita mencoba untuk berdakwah kepada non-muslim atau orang-orang yang masih mu'allafat qulubuhum, yang hatinya ada kecondongan ke dalam Islam. Betapa banyak orang-orang sekarang ini condong kepada Islam, namun mereka tidak ditarik, tidak kemudian didorong untuk masuk ke dalam Islam. Kewajiban kita semuanya. Namun paksaan sekali lagi tidak ada di antar agama. La ikraha fid din, orang yang non muslim tidak dilarang, tidak kemudian dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. Namun seorang muslim ketika bersyahadat di hadapan Allah, bersyahadat atas nama Rasulullah SAW, ketika tidak dipaksa masuk dan dia masuk, maka dipaksa untuk melaksanakan seluruh apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini patut kami jelaskan, karena ada orang yang mengambil kalimat la ikraha fid din, kata-kata yang masyhur di kalangan kita, la ikraha fid din, ya Ustaz, tak ada paksaan dalam agama. Tapi orang-orang yang sudah mengaku dalam Islam dipaksa untuk menuntut ilmu, dipaksa untuk mengikuti kajian-kajian, dipaksa untuk berjamaah dalam muamalah, dipaksa untuk kemudian berjamaah di dalam beribadah, di dalam salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang di muka bumi ini dipaksa masuk ke dalam polisi, masuk kemudian di dalam tentara, namun setelah masuk dipaksa untuk push up, dipaksa untuk kemudian mengikuti segala kegiatan yang ada di instansi tersebut.
Begitulah makna daripada la ikraha fid din, yaitu antar agama. Kewajiban menyampaikan tetap, namun memaksa mereka untuk bersyahadat di hadapan Allah tidak, karena dikhawatirkan orang yang dipaksa tersebut hanya masuk Islam karena paksaan, dia tidak ikhlas menjalankan agama Islam. Allahu a'lam bishawab. Pak Des, pertanyaan yang baik. Ada pertanyaan kembali? Pak Dokter, ada yang ditanyakan? Cukup? Kalau tidak ada, insyaallah bisa dipahami semuanya. Mudah-mudahan mendatangkan berkah kita kepada diri kita, kehidupan sehari-hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil ilmu-ilmu yang bermanfaat, semoga berkah apapun yang kemudian telah kita pelajari pada pagi hari ini. Ada benar datang dari Allah dan Rasul-Nya, kesalahan tentu datang dari lisan kami pribadi. Semoga dimaafkan dan dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu waliyut taufiq was sadad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.